saya masih ingin melanjutkan seri khotbah saya di 2 minggu terakhir bahwa hidup yang mengindahkan adalah hidup dengan kebersediaan kita melakukan kehendak Tuhan. Ya. Kemudian kemarin lagi saya kembali ulangi bahwa salah satu tanda kebersediaan kita melakukan kehendak Tuhan adalah dengan kita mengusahakan rohani kita tetap sehat. Amin. Sebab bagaimana mungkin kita bisa melakukan kehendak Tuhan kalau kita tidak mengupayakan kesehatan rohani kita. Karena ketidaksehatan rohani kita berpotensi akan menarik kita mundur dari Tuhan, yang pada akhirnya kita kembali lagi kepada jalan dunia ini. Nah, hari ini saya masih mengarah ke sana, yaitu bagaimana agar kehidupan rohani kita tetap langgeng, tetap bisa konsisten dan bertahan sampai kita berpulang ke rumah abadi kita. Sebab jujur saja saya mau sampaikan kepada kita, seperti khotbah saya minggu kemarin, sudah terlalu banyak dalam hidup ini kita tidak memperhatikan kehendak Tuhan. Kita lebih banyak menuruti kehendak diri kita. Kita lebih banyak menuruti keinginan dunia. Padahal dunia ini sifatnya hanya sementara. Paling lama kita menikmati kesementaraan dunia ini, ya, sekarang paling lama 90 atau 100 tahun saja. Alkitab sudah memberikan semacam batasan yang standar, ya, yaitu 70 tahun dan kalau kuat 80 tahun. Dan kalau lebih daripada 80 tahun itu adalah bonus yang dari Tuhan. Nah, betapa singkatnya dunia yang fana ini untuk kita jalani dan nikmati. Tetapi ada banyak orang yang tidak menyadari sehingga lupa bahwa kehidupan kita yang abadi, kekal sampai selama-lamanya adalah ada di kekekalan. Karena itu hari ini saya ingin kembali mengingatkan kita bagaimana kita mempersiapkan diri kita agar kita nanti menikmati keberlanjutan hidup ini, ya. Keberlanjutan hidup yang sesuai dengan perkenanan Tuhan, yang sesuai dengan keinginan Tuhan, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yaitu bagaimana kita hidup dari dunia yang fana ini sampai kepada kita di dunia yang lain, yaitu di alam baka kita tetap ada dalam kebersamaan dengan Tuhan, dan itulah hidup yang sesungguhnya. Karena itu hari ini saya ingin menegaskan kembali bahwa kita perlu mempersiapkan diri untuk perjalanan kekal kita dengan kita menjaga, memelihara keberlangsungan, keberlanjutan kehidupan rohani kita agar tetap sehat. Karena tadi saya sudah katakan, kalau rohani kita tidak sehat, mana mungkin rohani kita bisa bertumbuh. Kalau rohani kita tidak sehat, mana mungkin kehidupan rohani kita berbuah. Dan kalau rohani kita tidak sehat, mana mungkin hidup kita akan berubah. Jika kita ingin menjaga kesehatan rohani kita perlu adanya komitmen yang kuat, saudara-saudara. Komitmen yang kuat seperti yang ditulis oleh Paulus di dalam kitab Roma pasal 14 ayat 8. Saya akan bacakan dulu, ya. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Dan kalau kita sudah memiliki komitmen seperti
yang ditulis oleh Paulus di dalam Roma 14:8, maka saya percaya apapun tantangan, hambatan, kesulitan dalam dunia ini tidak akan menghalangi kita untuk tetap ada dalam Yesus Kristus. Saya ingat ketika seorang bapak yang bertobat, ketika dia percaya kepada Yesus, ada banyak orang yang membencinya, orang-orang selesainya. Dia bersama dengan keluarganya pergi ke satu tempat. Di tengah perjalanan dia dicegat oleh sekelompok massa. Dia paksakan untuk menyangkal imannya. Jika kau mau hidup, kamu harus menyangkal imanmu. Kamu harus sangkal Yesusmu. Lalu pemimpin kelompok massa yang mencegat kita, dia mengatakan, kalau kau tetap bertekad untuk tidak meninggalkan imanmu, maka kamu akan kami bunuh. Dia bilang. Lalu dia katakan, sebelum kamu bunuh saya, izinkan saya menyanyi lagu ini. Dia tetap nyanyikan, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Lalu apa yang terjadi? Lihat, dia tetap ngotot dengan imannya. Lalu istrinya dulu, istrinya boleh penjaga di depan matanya. Setelah istri sembelih, dia mesti minta lagi, apakah kamu masih ngotot dengan imanmu? Dia mengatakan, apapun yang terjadi, saya tetap mengikut Yesus. Dia nyanyikan lagu ini, mengikut Yesus keputusanku. Lalu si pemimpin kelompok massa yang mencegat tadi mengatakan, kalau engkau masih ngotot mengikut Yesus dan tidak mau meninggalkan imanmu, maka dua anakmu kembali akan kami sembelih. Mendengar ancaman itu, dia tetap berkata, apapun yang terjadi, saya tetap mengikut Yesus, walaupun saya sendiri. Maka dia nyanyi, walaupun sendiri dia tetap ikut Yesus. Dia tidak akan undur, dia tetap tidak akan mundur. Lalu anaknya juga disembelih mati di depan. Dan pada akhirnya saudara, bapak ini juga dibunuh oleh si pemimpin kelompok yang mencegat dia. Tapi apa yang terjadi saudara, setelah bertahun-tahun, ternyata benih yang ditanam melalui kematian satu keluarga, desa di mana si pembunuh tadi tinggal, itu dimenangkan bagi Yesus. Luar biasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, saya ulangi lagi bahwa satu hal yang sangat mendasar harus ada pada kita jika kita ingin menjaga kesehatan rohani kita, yaitu kita harus memiliki komitmen yang kuat. Sebab seperti apa yang dikatakan oleh Paulus tadi, jika saya hidup untuk Tuhan. Jika saya mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, saya adalah milik Tuhan. Ada yang lagu yang sering kita nyanyikan, mungkin hanya sebatas nyanyian yang enak didengar, kan? Sering ada kesaksian di gereja. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ya. Ku mau cinta Yesus selamanya, meskipun badai silih berganti dalam hidupku. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Halo, sudahkah kita memiliki komitmen yang kuat untuk tetap cinta Yesus sampai selamanya? Karena keselamatan yang sejati yang kita terima dari Tuhan adalah jika kita harus ada dalam kebersamaan kita dengan Yesus Kristus. Jadi kalau ingin mendapatkan surga, dapatkan dulu Yesus. Amin. Karena Yesus itulah surga, surga itulah Yesus.
Kan ada banyak orang nih hanya mau berkatnya Yesus, hanya mau pertolongannya Yesus, hanya mau mujizat-mujizat dari Yesus, tapi Yesus ini ditolak, saudara. Sama seperti kita bulan lalu habis pileg dan pilpres. Ada banyak orang yang mendapatkan amplop, mungkin serangan fajar, serangan mendadak, uangnya diambil, calegnya ditolak, berkatnya diambil, calegnya ditolak. Bukankah banyak kita seperti itu? Berkat dari Yesus, pertolongan dari Yesus, mujizat dari Yesus, kita terima. Tetapi Yesusnya kita kesampingkan, Yesusnya kita tolak. Kalau demikian adanya pada diri kita, hati-hati saudara. Karena itu mari saya ingin mengajak kita hari ini untuk kita terus mengerjakan keselamatan kita sebagai bukti tindakan iman kita yang konkret dan nyata, dengan kita memiliki 3 komitmen penting sebagai perbuatan kita mengerjakan keselamatan kita. Yaitu yang pertama, kita harus punya komitmen yang penuh untuk terus bertekun dalam iman kepada Yesus Kristus. Kolose pasal 1 ayat 23 berkata, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan kamu mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Jadi kita diminta agar memiliki komitmen untuk terus bertekun dalam iman dalam Yesus Kristus. Apapun yang terjadi, mengikut Yesus adalah keputusan kita. Ini komitmen yang pertama, saudara. Setelah kita memiliki komitmen yang pertama, bertekun dalam iman kepada Yesus Kristus yang telah berkorban bagi kita, yang sebentar lagi kematian dan kebangkitan kita mereka di penghujung bulan Maret. Yang kedua, kita juga perlu memiliki komitmen yang penuh untuk bertekun dalam firman-Nya Yesus. Karena dalam Yohanes pasal 8 ayat 51 berkata, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak mengalami maut sampai selama-lamanya. Perhatikan baik-baik. Yesus berkata, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak mengalami maut sampai selama-lamanya. Kehendak Tuhan yang tidak bisa ditawar-tawar adalah kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Berkali-kali saya sampaikan di sini, jika kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, maka kita sedang hidup dalam kehendak Tuhan. Kita sedang melakukan kehendak Tuhan. Dan kalau kehendak Tuhan ini kita lakukan dalam hidup kita, percayalah hidup ini pasti menyenangkan, mengindahkan. Amin. Hidup ini pasti menyenangkan dan mengindahkan. Seberapa banyak kita menjalani hidup ini tidak dengan menyenangkan, tidak dengan mengindahkan. Justru prahara-prahara yang menyusahkan yang seringkali kita alami. Kenapa itu bisa terjadi? Karena kita hidup lebih banyak menurut kehendak dunia, bukan menurut kehendak Tuhan. Satu hal yang sangat penting dan mendasar, kita harus memiliki komitmen yang penuh untuk siap dan sedia bertekun dalam firman Tuhan. Artinya kita melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. 2 Timotius pasal 3 ayat 16 berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat. Pertama untuk mengajar, firman Tuhan bermanfaat untuk mengajar kita. Yang kedua,
menyatakan kesalahan. Yang ketiga, memperbaiki kelakuan. Dan yang keempat, mendidik orang dalam kebenaran. Hati-hati, dunia sekarang sudah memang edan, saudara. Jadi kita perlu firman Tuhan sebagai panduan hidup kita. Jadi jangan kita berkata, Tuhan, aku percaya kepada Tuhan, tapi menafikan, mengesampingkan firman-Nya. Ingat, firman Tuhan ini sebagai panduan hidup kita, sebagai penuntun hidup kita, untuk mengajar kita, memberikan hikmat kepada kita, menyatakan kesalahan kita, memperbaiki kelakuan kita, mendidik kita dalam kebenaran. Dan jika ini sudah ada pada kita, percayalah, hidup saudara pasti menyenangkan dan mengindahkan. Kemudian komitmen yang ketiga yang terakhir adalah kita harus bersedia dengan komitmen penuh menjauhkan diri dari sikap keras hati. Ya, sikap keras hati ini melunturkan kepercayaan atau iman kita kepada Tuhan dan firman-Nya, yang berakibat menarik kita jauh dari Tuhan dan meninggalkan Tuhan. Salah satu penyebab orang jatuh ke dalam dosa adalah karena keras hati. Jadi keras hati itu pengertiannya begini. Keras hati itu tahu itu salah, keras hati itu tahu itu dosa, tetapi tetap diterobos, tetap dilakukan. Keras hati itu tahu itu benar, keras hati itu tahu itu bermanfaat, keras hati itu tahu itu berguna, tapi abai dan tidak melakukannya. Ini keras hati. Bayangkan jutaan orang Israel yang keluar dari Mesir, generasi Yosua dan Kaleb itu tidak sampai ke tanah perjanjian Kanaan. Kenapa? Disebabkan karena keras hati. Mereka memberontak kepada Tuhan. Sekalipun mereka sudah mengalami, melihat dengan mata kepala mereka sendiri mujizat-mujizat yang Tuhan kerjakan. Mujizat pertama terjadi di Mesir, 10 tulah. Kemudian mujizat yang lainnya ketika mereka berangkat ke tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian, yaitu mereka harus menyeberangi laut Tebrat. Dan di sana mereka melihat bagaimana Tuhan menunjukkan mujizatnya kepada orang Israel, sehingga pasukan Mesir yang ingin menghabisi mereka ditenggelamkan oleh Tuhan di laut Tebrat. Belum lagi peristiwa-peristiwa spektakuler yang terjadi di padang gurun. Mereka melihat bagaimana Tuhan itu luar biasa. Tetapi karena mereka sudah terjerat oleh dosa keras hati, akhirnya berdampak tidak menghantarkan mereka ke tanah perjanjian. Demikian juga hari-hari ini, saudara. Sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, mungkin mulut kita percaya kepada Tuhan, tapi perhatikan kehidupan kita sehari-hari. Apakah dosa keras hati ini sedang mencengkram kita? Kita tahu ada banyak hal yang tidak baik. Contohnya hari-hari ini ada banyak anak-anak muda yang terjerat dalam dosa-dosa dunia. Hati-hati saudara-saudara. Saya mau ingatkan kita hari ini. Hidup susah, memang susah, saudara. Tapi jika hidup mulai senang, ekonomi mulai membaik, finansial kita sudah mulai menunjukkan ke arah yang sangat menggembirakan. Tapi hati-hati, jika kita tidak peka, jika kita tidak meminta hikmat dari Tuhan, itu bisa menjerat saudara kepada yang namanya sindrom sukses. Ada banyak orang yang sudah mapan dalam finansial, terjebak dalam sukses syndrome. Yang tadinya kita berdoa kepada Tuhan, meminta Tuhan berkati usahaku, berkati pekerjaanku, Tuhan jawab. Sampai akhirnya dengan berkat-berkat dari hasil usaha kita mulai berubah hidup, saudara. Karena kita sudah lebih banyak menuruti kehendak dunia. Maka akhirnya ketika kita berusaha, usaha kita maju, tujuan kita untuk mensejahterakan, membahagiakan keluarga kita, luntur
karena dunia sudah menjadi kita. Kita lebih banyak menuruti kehendak dunia, sehingga tidak ada ketenangan, tidak ada kebahagiaan, tidak ada kerukunan dalam rumah tangga kita. Saudara tanpa sadar, saudara sudah terjebak dalam sukses itu. Hati-hati saudara-saudara. Keras hati tadi saya sudah sampaikan, tahu itu salah, tapi tetap bilang Tuhan. Tahu itu dosa, tapi tetap diterabas. Keras hati itu tahu itu benar, tahu itu bermanfaat, tahu itu berguna, tapi tidak mau melakukannya. Itu orang bersama. Ya. Karena itu mari hari ini izinkan Tuhan menjamah dan menyentuh hati kita supaya hati kita dilembutkan. Amin. Kita minyak lagu yang mengatakan Bapa sentuh hatiku. Kenapa kita perlu memperhatikan hati kita? Karena hati ini adalah pusat kehidupan. Mari kita berdiri. Hati adalah pusat kehidupan. Bagaimana hati kita, bagaimana suasana hati kita, begitu juga suasana pikiran kita. Hati mempengaruhi pikiran, pikiran mempengaruhi kehidupan kita. Karena itu hari ini mari kita izinkan Tuhan menjamah dan menyentuh hati kita. Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Terima kasih untuk tuntunan-Mu kepada kami hari ini, agar kami bersedia melakukan kehendak Tuhan, dengan kami terus memperhatikan kehidupan rohani kami agar tetap sehat. Dan jika rohani kami sehat, maka rohani kami akan bertumbuh. Jika rohani kami sehat, rohani kami bertumbuh, berbuah, dan berubah. Dan kami memiliki predikat di mata Tuhan,
sebagai orang yang berkenan di dalam pemandangan Tuhan. Mampukan kami hari ini sebagai bentuk kebersediaan kami melakukan firman Tuhan, untuk hidup dalam kehendak Tuhan, untuk kami menjaga komitmen kami dan mengerjakannya dalam perjalanan hidup kami esok dan seterusnya, agar kami tetap mampu bertekun dalam iman, bertekun dalam firman Tuhan, dan menjauhi dosa. Dengan demikian kami percaya hidup kami akan jadi alat bagi kesenangan Tuhan. Dengan demikian kami percaya hidup kami semakin hari semakin diperindah oleh Tuhan. Terpilihlah Engkau, kami mengucap syukur untuk berkat firman-Mu yang telah kami terima. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.